Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kebiasaan dan keteladanan para sahabat sepatutnya dipilih dan dijadikan contoh oleh kaum muslimin, sebab mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dalam generasi dan zaman yang terbaik di antara zaman Bani Adam." Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang paling penuh dengan kebaikan, berisi manusia-manusia pilihan terbaik sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan mendengarkan kisah perang Bir Maunah. Pertempuran Bir Maunah sangatlah terkenal. Ada 70 sahabat yang semuanya syahid dalam pertempuran itu. Mereka adalah qurra, yaitu para hafiz Al-Quran. Selain mereka, ada beberapa orang muhajirin dan orang ansor yang lebih banyak jumlahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai mereka karena mereka banyak sibuk berzikir dan tilawat Al-Quran pada malam hari. Dan pada siang harinya mereka membantu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumpulkan kayu bakar, air dan sebagainya. Suatu ketika, jemaah yang makbul ini diminta oleh serombongan penduduk Najd, yaitu kaum Bani Amir, dengan pimpinan Amir bin Malik yang terkenal dengan julukannya Abu Bara, dengan perlindungan darinya sebagai pemimpin. Mereka meminta agar dikirim beberapa orang sahabat untuk bertablik dan mengajari kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hatiku berkata bahwa para sahabatku ini dalam bahaya. Aku cemas mereka tidak sampai ke tujuan." Namun karena utusan itu memberikan alasan-alasan yang cukup kuat, beliau mengizinkan 70 sahabat diutus kepada Bani Amir. Dan beliau menulis surat yang dititipkan kepada jamaah untuk ketua Banu Amir, yaitu Amir bin Taufal. Isinya adalah ajakan Rasulullah SAW kepadanya untuk masuk Islam. Jamaah ini bertolak meninggalkan Madinah dan tiba di suatu tempat yang bernama Bir Maunah. Lalu dua orang sahabat, yaitu Umar bin Umayyah dan Mu'adzir bin Umar radhiyallahu anhum, ditugaskan mengembalakan unta-unta milik jamaah. Sedangkan Haram radhiyallahu anhu dengan dua kawannya ditugaskan menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin Taufal. Ketika hampir tiba, ia berkata kepada kedua kawannya, "Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini daripada kita bertiga terbunuh. Lebih baik salah satu yang terbunuh." Amir bin Taufal adalah keponakan Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jemaah sahabat tersebut. Sebenarnya Amir bin Taufal sangat membenci Islam dan kaum muslim. Haram radhiyallahu anhu menjumpai Amir bin Taufal dan menyampaikan surat Rasulullah kepadanya. Namun tanpa membaca surat itu, Amir bin Taufal langsung menombak dada Haram radhiyallahu anhu sehingga syahid. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Haram sempat berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang." Ia syahid dengan kalimat itu. Amir bin Taufal sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal menurut bangsa manapun, pembunuhan seorang utusan itu tidak diboleh dilakukan. Ia juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Setelah mensyahidkan sahabat tersebut, Amir mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang Islam. Namun kaumnya merasa ragu karena kaum muslimin telah memperoleh perlindungan dari Abu Bara. Melihat hal itu, Amir bin Taufal segera mengumpulkan orang-orang di pihaknya sehingga terkumpullah suatu kelompok besar yang menyerang 70 orang sahabat tersebut. Para sahabat melawan mereka dengan gigih, namun mereka dikepung oleh orang-orang kafir sehingga semuanya gugur terbunuh kecuali seorang sahabat bernama Ka'ab bin Zaid radhiyallahu anhu yang masih hidup. Ia disangka telah gugur syahid, ditinggalkan begitu saja, sedangkan yang lainnya telah syahid. Sedangkan Mu'adzir dan Umar radhiyallahu yang ditugaskan mengembalakan unta melihat ke langit dan terlihat burung-burung pemakan bangkai berterbangan di dekat tempat itu. Keduanya berkata, "Kita harus segera kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada kawan-kawan kita." Ketika tiba, mereka menjumpai kawan-kawannya telah syahid dan semua kendaraan mereka penuh dengan darah. Mereka terus mengelilingi mayat-mayat tersebut, lalu bermusyawarahlah mengenai apa yang harus mereka lakukan. Umar bin Umayyah radhiyallahu mengusulkan, "Mari kita kembali dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam."
Tapi Mu'adzir radhiyallahu anhu berkata, berita ini pasti akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Hatiku berkata bahwa lebih baik kita jangan kembali, dan hati kecilku mengatakan jangan menghindari mati syahid. Sebaiknya kita segera menyusul kawan-kawan yang telah syahid di sini. Keduanya sepakat untuk menyerang musuh. Pada akhirnya Munzir pun mati syahid dan Umar bin Umayyah radhiyallahu ditawan sebagai budak oleh orang-orang kafir. Namun karena ibu Amir bin Taufal telah bersumpah akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Taufal bertanggung jawab melaksanakannya, sehingga ia terpaksa membebaskan Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang syahid ada seorang hamba sahaya milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, yaitu Amir bin Taufal, dan membunuh Amir adalah Jabar bin Sulami. Jabar bin Sulami bercerita, ketika aku lempar tombak ke arahnya dan tepat mengenai sasaran, ia mati syahid sambil berkata menjelang mautnya, demi Allah aku telah berhasil. Kulihat mayatnya terbang ke langit dan menghilang. Aku sangat takjub dengan kejadian itu, sehingga aku terus memikirkannya. Akhirnya aku berkata kepada orang-orang, aku telah membunuhnya dengan tombak hingga mati. Tetapi ketika mati ia berkata, aku telah berhasil. Keberhasilan itu orang-orang memberitahu kepadaku bahwa itu adalah kejayaan mendapatkan surga. Disebabkannya peristiwa itulah akhirnya aku masuk Islam. Demikianlah pribadi-pribadi muslim yang patut dibanggakan. Mereka benar-benar lebih mencintai syahid daripada orang-orang mencintai minuman keras. Demikianlah keadaan dunia. Barang siapa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan keberhasilan dengan penuh keyakinan. Karena itu, barang siapa mendapatkan syahid, sesungguhnya ia telah berhasil. Terima kasih telah mendengarkan kisah Perang Bir Maunah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.